Tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi, Pak. Mau saya ceritakan di sini. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Bernama Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi Anda menyebutkan itu, Anda punya konsekuensi hukum? jelas saya tantang mereka untuk menuntut saya. Kasus ini Mereka memanipulasi. Dari dulu saya ingin dituntut. Oke. Dan Anda mengatakan ini karena Anda mengkhawatirkan hasil forensik untuk ijazah ini? Saya mengkhawatirkan nasib seluruh rakyat Indonesia, Bang Aiman, termasuk Anda. Hidup kita bergantung pada forensik. Oke. Saya bisa mengcloning data Anda, WA Anda, supaya Anda seolah-olah menjadi bandar narkoba. Setengah jam bisa saya lakukan. Saya membuktikan confirm di metadata kasus itu bahwa laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri menggunakan software editor, multimedia editor, video editor gratisan untuk menurunkan, mengotak-atik video CCTV yang dibilang itu otentik. Di kasus Jessica waktu itu ya? Di kasus Jessica. Oke. Terima kasih. baik, Bang Rismon. Ini ada spirit ya kita semua untuk menguji satu proses itu untuk mendapatkan kebenaran yang substantif ya. Salah satunya usulnya adalah tadi dari Bang Reza, kemudian Bang Refli ya, dan juga Bang Rismon mengenai adanya satu lembaga lagi, ya kan? Adanya satu lembaga lagi yang bisa ditempuh. Nah ini mungkin perlu diusulkan ya. Perlu diusulkan, misalnya ada satu lembaga di luar lab krim gitu, itu satu ya. Untuk kasus ijazah? Enggak, semuanya juga. Kalau untuk kasus ijazah, Anda setuju bahwa harus ada pembanding hasil forensik yang lain? Setuju ya, akan tetapi ini tidak bisa dilakukan ketika regulasinya tidak tersedia. Sekarang nggak ada? Ya, Sekarang nggak ada? Tidak ada regulasinya, kita setuju. Oleh karena itu misalnya Komisi Percepatan ini mengusulkan adanya satu pengujian yang mempunyai nilai setara, ya kita usulkan dalam satu perubahan regulasi. Yang kedua tadi saya katakan ya, bahwa kewenangan itu memang ada pada lab krim. Sampai saat belum dibuktikan sebaliknya ya, bahwa hasil lab krim itu valid, maka hakim menerima itu sebagai alat bukti yang valid. Kalau ini jadi disidangkan, itu tim hukum harus meminta satu berkas perkara lengkap, tidak boleh disortir ya. Satu berkas perkara lengkap itu artinya apa? Selain surat dakwaan, jaksa juga harus memberikan berkas perkara lengkap semua hasil pemeriksaan berikut hasil pemeriksaan lab krim. Tidak boleh ada yang disortir. Ini fairnessnya. Yang saya tahu ada asosiasi ilmu forensik, ya, asosiasi ilmu forensik nih yang digagas oleh ahli-ahli forensik. Saya tidak tahu kalau terkait dengan digital, apakah ada asosiasi ilmu forensik digital yang mempunyai sertifikasi misalnya. Nah pada saat itu dilakukan pemeriksaan silang, supaya di sidang bisa ditampilkan. Baik. Bahan dikit, Pak. Justru yang melakukan itu adalah mereka, ya, seorang polisi, ya, yang merupakan ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, bernama Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi sertifikasi itu tidak menandakan apapun. Integriti. Anda menyebutkan itu, Anda punya konsekuensi hukum? Jelas saya tantang mereka untuk menuntut saya. Kasus ini, saya belum selesai. Iya. Bentar Bang Rasman sedikit lagi. Ini tuh untuk kepentingan kita bersama ini. Sedikit lagi. Abang kan bisa jadi korban kriminalisasi juga kan. Nah, dengan dibentuknya Badan Forensik Independen ini, maka permintaan seperti atau statement dari Bang Reza Indragiri itu ada pembanding yang bisa kita percaya di luar polisi. Jadi tidak semena-mena misalnya ya, apa yang disajikan polisi secara absolut dianut menjadi kebenaran, dipahami menjadi kebenaran oleh hakim. Seperti Jessica Wongso, video yang jelas 2 juta piksel per frame diturunkan seperempatnya, hilang 1,5 juta piksel per frame, jadi 500 ribuan. Semua menjadi kabur, dan yang kabur itu diamati dan memutuskan nasib Jessica. Ada 30/4, 75% informasi hilang dari video tersebut, dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang mengeluarkan sertifikat ahli untuk dihadirkan di persidangan. Saya tantang Pak Profesor Jimli Asidiki, tolong baca buku itu yang saya serahkan, berikan ke ahli di BRIN, berikan ahli di Mabes TNI, berikan ahli bahkan dari luar negeri.
bahwa di metadata dari BAP mereka, polisi itu, Muhammad Noel Azhar dan tim, dan Christopher Harimanrianto, mereka memanipulasi. Dari dulu saya ingin dituntut. Oke, dan Anda mengatakan ini karena Anda mengkhawatirkan hasil forensik untuk ijazah ini? Saya mengkhawatirkan nasib seluruh rakyat Indonesia, Bang Aiman, termasuk Anda. Hidup kita bergantung pada forensik. Oke. Saya bisa melakukan mengcloning data Anda, WA Anda, supaya Anda seolah-olah menjadi bandar narkoba. Setengah jam bisa saya lakukan. Tentu bisa terjadi pada setiap orang. Ya, saya ingin jangan ada lagi korban-korban di seluruh rakyat Indonesia seperti Jessica Wongso. 20 tahun dipidana dengan data yang sudah dimanipulasi, dihadirkan di persidangan, dan data video manipulasi itulah dipakai oleh para hakim untuk meyakinkan hakim diputuskanlah 20 tahun penjara. Mendidih darah Resmond Sianipar berapi-api mengungkapkan dugaan manipulasi yang dilakukan oleh Ketua AFDI atau Asosiasi Forensik Digital yang dilakukan oleh, tadi sudah disebutkan namanya, yaitu dari kepolisian ya. Resmond Sianipar berapi-api dan tidak ada takut-takutnya. Kita semua mendengarkan ya, putus ya urat takut Resmond Sianipar ini, dan tidak ada takut-takutnya. Bahkan Resmond Sianipar berharap dituntut ya oleh seseorang yang telah disebut namanya tadi ya di kasus Jessica Wongso. Di sini ya sebenarnya membahas tentang dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo, akan tetapi ya jadi berkembang dan melebar kemana-mana karena ini ada kaitannya dengan forensik digital, yaitu ijazah Pak Jokowi yang diteliti ya oleh Bareskrim dan dinyatakan identik ijazahnya Pak Jokowi katanya gitu ya. Akan tetapi dari pihak Resmond Sianipar dan kita semuanya juga tahu bahwa jangan langsung percaya dengan satu pihak saja, yaitu Bareskrim yang telah memeriksa dengan lab 4 Bareskrim gitu ya. Jadi harus ada lab 4 pembanding ya, lab 4 independen ya, tentunya lab 4 yang dari luar, tentunya luar dari Bareskrim biar independen. Nah, Resmond Sianipar ini ya menceritakan bahwa tidak semuanya harus dipercayakan oleh Bareskrim, walaupun Bareskrim memang sudah mengatakan itu identik karena ada oknum polisi ya yang dari Bareskrim itu juga ada dugaannya memanipulasi yaitu sebuah digital ya, dan kita semua tahu dan kabar ini sudah beredar di mana-mana, yaitu saat di kasus Jessica Kumala Wongso atau di kasus kopi sianida, dan akhirnya Resmond Sianipar ini juga mengungkap di acara ini. Dan ini sangat mengerikan sekali dan ditanggapi juga oleh Pak Sugeng, Ketua ICW ya, juga menanggapi dan berusaha untuk mengusulkan kan gitu ya, dan sama-sama untuk mengusulkan agar ada lapor independen yang di luar kepolisian, tentunya seperti itu. Tapi memang benar ya, karena ini memang menjadi sejarah yang sangat buruk ya jika memang benar ya apa yang dikatakan Resmond Sianipar saat kasus kopi sianida itu memang ada manipulasi misalnya ya. Itu adalah hal yang sangat buruk sekali tentunya. Kita semua bisa jadi korban sebuah kriminalisasi dari digital jika ini benar ya dilakukan oleh seseorang yang tadi telah disebutkan namanya oleh Resmond Sianipar. Tentunya ini menjadi hal yang sangat buruk dan bisa jadi semua atau anak bangsa yang kena masalah hukum yang ada hubungannya dengan digital forensik ya, barang buktinya bisa jadi kita yang tidak salah pun bisa ya, karena di otak-atik digitalnya atau dirubah-rubah digitalnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Resmond Sianipar. Dan Resmond Sianipar juga ditanya oleh pembawa acaranya, Anda mempunyai konsekuensi hukum karena menyebutkan hal ini, tapi tidak takut. Dari awal juga Resmond Sianipar malah menantang oknum tersebut yang diduga mengotak-atik merekayasa barang digital CCTV Jessica Wongso ya. Dan kita mungkin pernah lihat teman-teman juga ya di media sosial bahwa Resmond Sianipar pernah menyambangi ya oknum tersebut, dan
terjadi perdebatan di situ dan kita semua lihat jika kita menonton videonya, Resmond Sianipar menantang ya adu digital. Di situ Resmond Sianipar tidak ada rasa takut-takutnya. Kita kalau melihat itu kita akan terpangah ya, karena keberanian Resmond Sianipar ini yang sangat tidak tanggung-tanggung. Dan saya sudah bilang putus urat takutnya Resmond Sianipar ini ya. Ini sangat luar biasa. Ya, Resmond Sianipar dulu mengungkap atau saat di persidangan Jessica Wongso ini mengungkap dugaan-dugaan rekayasa yang dilakukan oleh ahli yang didatangkan oleh JPU ya dulu ya. Dengan berkembangnya kasus ini, Resmond Sianipar terus menyuarakan tentang kasus Jessica Wongso. Nah, setelah hal tersebut, Resmond Sianipar akhirnya ikut meneliti juga, berkecimpung juga di dalam lingkaran dugaan ijazah palsu ini. Resmond Sianipar ikut meneliti. Nah, ini juga sangat mengejutkan penelitian Resmond Sianipar ini di dugaan-dugaan ijazah palsu ini. Ternyata penelitian Resmond Sianipar mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini 11.000 triliun persen palsu. Nah, ini yang menjadi gempar sekali ya tentang ijazah ini. Menjadi sangat viral sekali setelah Resmond Sianipar ini berstatement bahwa ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Itu dari mana Resmond Sianipar bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu? Itu tentunya Resmond Sianipar juga mempunyai sebuah data atau Resmond Sianipar sudah meneliti ya, tentunya tidak asal bicara karena Resmond memang pakar atau ahli digital kan, tentunya Resmond juga tahu ya tentang digital. Nah, setelah berkembangnya isu ijazah ini karena Resmond Sianipar yang menggemparkan masyarakat, tentunya akhirnya didukung oleh beberapa kuasa hukum atau lawyer atau ada lagi yaitu TPUA, Tim Pembela Aktivis dan Ulama gitu ya, mendukung Resmond Sianipar, dan perjuangan Resmond Sianipar pun lalu digabung atau bergabung dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi isu ijazah palsu ini menjadi gempar itu ya karena Resmond Sianipar, karena keberanian Resmond Sianipar. Siapa yang berani mengatakan bahwa 11.000 triliun persen ijazah Jokowi palsu? Hanya Resmond Sianipar, dan akhirnya Roy Suryo pun ikut juga ya karena meneliti ya. Ikut meneliti dan akhirnya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa ada kata-kata dugaan itu ya. Ini sangat merinding kalau kita mendengar dari awal itu ya, kok berani banget gitu ya. Siapa sebenarnya Resmond Sianipar? Ternyata Resmond Sianipar ini memang dari dulu berusaha mengungkap dugaan-dugaan kejanggalan di saat kasus Jessica Wongso. Dari situlah Resmond Sianipar tergerak hatinya untuk menyelamatkan anak bangsa karena memang ada dugaan rekayasa di kasus Jessica sehingga anak manusia dihukum atau divonis 20 tahun penjara hanya karena dugaan-dugaan CCTV yang direkayasa. Ini sangat memilukan sekali dan sangat miris sekali. Resmond Sianipar akhirnya angkat bicara dan semua penelitian-penelitian Resmond Sianipar saat di kasus Jessica Wongso itu tidak pernah dirangkum atau dikesampingkan ya oleh majelis hakim. Dari situlah Resmond Sianipar merasa geram dan berusaha membongkar terus setiap harinya di kanal YouTube-nya, tapi tidak ada tanggapan dari pihak manapun. Bahkan yang dituduh merekayasa oleh Resmond pun tidak menanggapi. Dari situlah Resmond Sianipar geram dan akhirnya muncul. Karena kehendak Tuhan itulah Resmond Sianipar akhirnya sekarang muncul dan sering ya diundang di televisi dimanapun, dan akhirnya dapat atensi ya Resmond Sianipar dari mana-mana, dari teman-teman sejawat, mungkin dari pengacara terkenal, dari kuasa hukum, dari pensiunan jenderal, itu pun ya mereka pada mendukung Resmond Sianipar. Yang awalnya Resmond Sianipar hanyalah kanal YouTube yang seperti saya awalnya gitu ya. Akan tetapi beliau berani mengungkap, membongkar dugaan-dugaan rekayasa. Itulah yang membuat akhirnya Resmond Sianipar sekarang ini mendapat atensi, dan mungkin suara-suara yang dulu pernah disuarakan menggema oleh Resmond Sianipar dengan sangat berani untuk menyuarakan tentang manipulasi kepolisian
ini akhirnya sekarang mungkin sudah pada didengarkan ya. Sekarang sudah banyak sekali yang mendengarkan apa yang ingin diungkapkan oleh Resmond Sianipar, yaitu membela anak bangsa yang tentunya anak bangsa ini dikriminalisasi, ya, mendapatkan keadilan yang tentunya sangat tidak layak ya, tidak layak sekali ya, karena dihukum ya gara-gara CCTV yang diduga direkayasa.